فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Senang sekali Sobat Ahkam ya kembali hadir ya untuk bersamai sobat semuanya ya. Semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dimudahkan urusannya dan juga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini ya kita akan sampaikan mengenai hukum uang muka dalam jual beli barang. Ya, uang muka dalam jual beli barang. Kita ketahui ya bahwa jual beli barang ya itu bisa dilakukan ya secara tunai, ya bisa juga dilakukan secara kredit. Salah satu bagian dari jual beli secara kredit itu biasanya atau umumnya itu pihak pembeli membayarkan uang muka ya dalam jual beli barang ya, biasanya dibayarkan pada saat akad itu disepakati, kemudian sisanya dilakukan pembayaran secara angsuran atau ditangguhkan untuk melakukan pelunasan utang piutangnya. Sobat Ahkam, hukum asal dari uang muka dalam jual beli barang itu hukum asalnya dibolehkan. Ya, kembali pada kaidah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asal muamalah itu adalah al-mubahah, itu boleh. Ya, sampai ada dalil yang melarang. Dalil yang melarangnya harus jelas ya, sehingga ya muamalah tersebut dilarang. Apakah itu terkait dengan ada unsur riba ya, apakah itu terkait ada unsur gharornya, atau ada unsur maisirnya, atau ada unsur penipuannya, dan seterusnya. Kita lihat bahwa akad jual beli dengan menggunakan uang muka ya, ketika tidak ada larangan syariat ya yang kecuali secara khusus ya, kalau secara umum tidak ada larangan ya jual beli ya secara kredit dengan menggunakan uang muka, atau tidak ada larangan penggunaan uang muka dalam jual beli barang secara kredit. Kita coba perhatikan ya bahwa kebolehan ini ya harus terhindar dari adanya larangan-larangan akad. Salah satu larangan akad di dalam akad salam ya, di dalam akad salam yang pertama itu larangan pembayaran yang ditangguhkan, baik itu sebagiannya maupun seluruhnya. Dalam sebuah hadis Rasul menjelaskan, man aslafa fi syai' fa fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang menjalin akad salam atau akad salaf, maka hendaknya ya dia bersepakat mengenai ya takarannya, mengenai timbangannya, dan juga waktu penyerahan dari barang yang sudah disifatkan dengan kriteria tadi. Dan syarat dari akad salam itu adalah pembayaran lunas 100% di awal. Ya, sehingga ketika berlaku syarat dari akad salam pembayarannya harus dilakukan tunai di awal 100% ya, maka ya setiap akad salam di mana di situ ada pembayaran uang muka atau DP, maka ya akad tersebut tidak sah secara syariat atau dilarang ya menggunakan uang muka di dalam akad salam. Jadi itu poin yang pertama. Jadi akad salam itu di mana pihak penjual ya menyampaikan deskripsi barang secara jelas ya kepada pihak pembeli ya, barang tidak tersedia pada saat akad disepakati, dan pihak penjual wajib untuk menyerahkan barang sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Ketika penundaan pembayaran di dalam akad salam, maka hal tersebut dilarang. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan jual beli emas, az-zahab atau al-fiddah, jual beli perak.
Dalam hadis itu disebutkan bahwa emas dan perak itu adalah salah satu dari barang ribawi, al-asnaf ar-ribawiyah. Antara emas, perak, dan juga antara emas dan perak dengan barang-barang kebutuhan pokok. Jadi yang satu ilatnya adalah ilat nilai tukar atau mata uang, dan yang satu ilatnya adalah barang-barang kebutuhan pokok, termasuk di dalamnya emas, perak, dan mata uang. Sehingga ketika terjadi pertukaran antara emas dengan mata uang atau emas dengan perak yang berbeda jenis tetapi masih dalam satu ilat, maka di situ berlaku ketentuan yadan biyadin atau takobut, yaitu serah terima di tempat dengan menggunakan nilai wajar atau nilai pasar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Sehingga ketika terjadi jual beli emas, ketika terjadi jual beli perak, maka kaidahnya adalah dilakukan penjualan secara tunai. Emasnya harus diserahkan, peraknya harus diserahkan, kemudian pihak pembeli menerima atau pihak pembeli menyerahkan uang, sehingga terjadi transaksi secara tunai, yadan biyadin. Ketika transaksi yang melibatkan jual beli emas atau jual beli perak itu dilakukan secara tertunda, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Jadi kalau seluruhnya pembayarannya dilakukan pada saat akhir akad atau tertunda, atau bisa juga dilakukan dengan pembayaran uang muka di awal kemudian dilakukan angsuran. Sama diangsur atau ditangguhkan, maka itu dilarang dalam transaksi jual beli emas dan perak. Oleh karena itu, tidak boleh ada pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli emas atau jual beli perak. Menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat yang beredar. Satu pendapat merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan jumhur ulama, dan satu pendapat yang lain adalah pendapat yang membolehkan, dan ini pendapat yang sedikit dari para ulama. Dan yang lebih kuat, yang lebih roji adalah pendapat yang mengatakan bahwa jual beli emas dan perak itu harus dilakukan secara tunai, yaitu dilakukan di awal akad secara tunai, serah terima di tempat atau takobut. Kesimpulan dari pembahasan ini, pembahasan ringkas ini adalah bahwa jual beli dengan menggunakan, ini jual beli barang kita batasi pada jual beli barang, karena kalau jual beli jasa itu diperkenankan dengan menggunakan uang muka atau dengan menggunakan pembayaran ditangguhkan kalau jasa Sedangkan untuk jual beli barang yang kita bahas jual beli barang, maka jual beli barangnya itu adalah dibolehkan dengan menggunakan uang muka selama akadnya bukan akad salam, dan juga selama jual beli barangnya bukan yang termasuk dalam kategori jual beli emas dan perak. Bila itu terpenuhi, maka kita kembalikan pada hukum asal dari muamalah, bahwasanya al aslu fil muamalati al ibahah illa an yadula dalilun ala tahrimiha. Hukum asal muamalah itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarang. Kalau sudah tidak ada pembayaran uang muka di dalam akad salam atau pembayaran uang mukanya dilakukan selain dengan akad salam dan juga selain pada transaksi jual beli emas dan perak, berarti sudah tidak ada lagi larangan selain pada hal yang berkaitan dengan kehalalan produk kemudian juga yang berkaitan dengan transparansi dan kejujuran dari pihak penjual untuk menyampaikan apa adanya barang yang dijualnya kepada konsumen. Tidak boleh melakukan penipuan, tidak boleh melakukan manipulasi, dan itu adalah larangan-larangan yang juga berkaitan dengan transaksi jual beli apapun, termasuk di dalamnya adalah jual beli dengan menggunakan uang muka.
Demikian Sobat Ahkam TV ya. Semoga pembahasan ringkas ini bisa dipahami dengan baik ya. Dan semoga kita bisa mengambil faidahnya bila ada transaksi uang muka yang di situ tidak mengandung unsur-unsur yang dua tadi yang saya sebutkan. Yang pertama salam dan yang kedua adalah emas dan perak, maka insya Allah ta'ala itu diperbolehkan ya jual beli uang muka ya di dalam transaksi jual beli barang. Demikian Sobat Ahkam, semoga Sobat Ahkam semuanya ya, diberi kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit ya Allah beri kesembuhan, dan yang sehat ya terus dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa bertemu kembali ya, di channel Ahkam TV. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba